Halo marketers, kembali dikatakan dengan data bersama saya Iwan Setiawan. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang masih sangat hangat bersama dengan Mas Dilan dari kompas.co.id. Apa kabar? Apa kabar? Kabar baik, Mas Terima Iwan. kasih udah mampir ke studio marketers. Kita akan membahas satu topik yang cukup sensitif, tapi kelihatannya belum berhenti-berhenti sampai sekarang dibicarakan, yaitu tentang boykot, ya, yang sangat erat kaitannya dengan perang Israel-Hamas. Ya. Mas, ini kan sebenarnya dari Oktober tahun lalu ya, sebetulnya sudah 7-8 bulan kurang lebih berjalan konfliknya, dan di sosial media masih tetap ada gaungnya untuk memboikot merek-merek yang terasosiasi dengan negara tertentu. Iya. Nah, itu memang kalau hype-nya di sosial media sangat besar, tapi kita ingin datanya gitu dari kompas.co.id. Sebenarnya dampaknya sebesar apa kalau dari pantauannya kompas.co.id? Oke, kita coba untuk lihat data ya. Jadi, Mas Iwan, sebenarnya untuk market FMCG ini, kalau kita kesampingkan dulu mana yang boykot dan tidak, itu sedang mengalami kenaikan. Kuartal 1 dan kuartal 2 2024 ini lebih tinggi secara market dibandingkan kuartal-kuartal sebelumnya. Oke. Ya, tapi kita memang menemukan dampak yang cukup terasa di brand-brand yang tadi kita katakan terafiliasi oleh negara-negara tertentu. Ya. Ya, di situ mungkin aku selanjutnya sebutkan sebagai brand terdampak boykot ya, Mas ya. Ya. Iya. Di brand terdampak boykot ini kita coba untuk klasifikasikan menjadi 4 kategori FMCG. Jadi nanti ada perawatan kecantikan, ada ibu bayi, ada kesehatan, dan ada food and beverages. Oke. Seperti itu. Masing-masing kategori tersebut untuk brand terdampak boykot memang lumayan signifikan. Turun. Oke. Turun. Dengan data penjualan, kalau kita rata-ratakan di semua kategori tersebut turun hingga mencapai 2,8% up to 3%. Oke. Setiap perusahaannya atau keseluruhan agregat yang Keseluruhan terdampak? agregat. Oke, Iya. baik. Jadi metode analisa kami coba untuk menganalisa data mulai dari bulan Oktober tahun 2023 sampai dengan kemarin, bulan Mei 2024. Di sini kami coba untuk analisa sekitar 449 brand, setengahnya diantaranya itu terdampak boykot dan setengahnya lagi tidak. Jadi kita coba untuk komparasi one to one. I see. Let's say ada produk pencuci piring yang terkena boykot, maka kita ambil juga produk yang tidak terkena boykot untuk produk yang sama. Padanannya. Oke. Iya, betul. Dari kategori-kategori yang ada tadi, tidak semuanya terdampak sama, Mas Iwan. Oke. Dampaknya beda-beda kategorinya. Dampaknya beda-beda. Yang paling terdampak? Yang paling terdampak itu ada di ibu bayi. Moms product. Moms and baby. Moms Yes. and baby product. Artinya ibu-ibu ini lebih mendengarkan hashtag di sosial media tentang boykot dan lain-lain, dan kemudian mempraktekkan langsung dalam pembeliannya. Mungkin ketika kita analisa melalui social media listening akan ada pola-pola seperti itu. Oke. Ya, tetapi kami sendiri tidak melihat ada data tersebut di analisa kami. Kami melihat efeknya. Oke. Mas Iwan, ya. Baik. Efeknya di ibu bayi sendiri terjadi penurunan selama periode boykot sebesar 6,1%. Lebih tinggi dari angka 2,8 seluruhan tadi. Lebih tinggi dari 2,8 rata-rata. Ya, berarti dia penyumbang yang cukup signifikan. Betul. Di sini kami melihat kemungkinan e-commerce itu punya segmentasi pasar. Tentunya ya, saya Mas Iwan sukanya belanja elektronik, mungkin sukanya belanja kaos bola di e-commerce. Sedangkan ibu-ibu mungkin lebih banyak membelanjakan kebutuhan rumah tangganya di e-commerce. Ya, kebutuhan babynya, kebutuhan kesehatan, dan lain-lain. Mungkin bisa jika itu benang merahnya, bisa kita tarik kesimpulan seperti itu. Ya. Yang berikutnya, yang kena dampak cukup besar juga selain moms and baby product. Yang selanjutnya itu ada di makanan minuman. Makanan minuman. Penonton marketers ya, ada di 5,8%. Wow. Lumayan, cukup signifikan. Cukup signifikan, dan ini biasanya women's
kategori juga sebagian besar ya kelihatan. Kalau yang di bawah sedikit dampaknya itu berarti 2 kategori sisanya. 2 kategori sisanya. Yaitu kecantikan dan healthcare. Iya. Dan kami melihat mungkin secara healthcare dan secara beauty and care itu memang memiliki pasar yang cukup stabil. Kalau di e-commerce, beauty and care dan kesehatan itu adalah top kategori sebenarnya. Dia punya market cap yang paling tinggi dibandingkan 4 kategori tadi ya komparasinya. Dengan perawatan kecantikan sendiri, dia hanya turun 1%. 1%. Ya, jadi kami melihat ada kemungkinan, there's a possibility that orang-orang yang sudah menggunakan produk perawatan kecantikan itu most likely untuk pindah. Misalkan produk bedak ya atau foundation merek tertentu. Setiap orang punya skin tone-nya masing-masing. Ya. Nah, di sana mungkin produk yang dia cocok itu ada di brand tertentu dan itu terboikot. Sayangnya tidak bisa berubah karena dia akan merubah tampilannya jika mengganti produk. Jadi dia mencari yang jadi alternatif, yang tidak diboikot. Bisa jadi, tetapi harus punya standar kualitas, kemudian produk staging yang kurang lebih sama. Yang mirip. Yang mirip. Jadi benar-benar nyari substitusi dia. Iya, bisa jadi. Betul. Jadi ada yang ketika saya memboikot sebuah merek, saya cari substitusinya. Ada yang ketika saya tidak mau pakai merek ini, saya benar-benar nggak konsumsi lagi aja kategori itu. Ada yang begitu ya? Ada yang begitu. Di 2 kategori yang paling terdampak, dia berhenti aja makan minum produk itu, nggak nyari substitusinya. Demikian juga misalnya di Mom and Baby, dia benar-benar mengurangi konsumsinya. Jadi sama sekali tidak pindah. Tapi di 2 kategori beauty dan apa tadi satu lagi kesehatan, dia terpaksa harus nyari substitusinya yang brandnya dianggap aman, gitu ya? Betul. Atau selain mencari substitusi, bisa jadi dia tetap stick on it karena tidak ada pilihan, there's no choice. Jadi kadang-kadang boykot ini kalah juga dengan kebutuhan pribadi. Betul. Gitu ya. Kalau terpaksa ya apa boleh buat, saya tetap gunakan. Menarik sekali. Lumayan. Kalau kita coba dalami satu kategori per kategori, boleh ditunjukin Mas mungkin datanya yang terkait dengan brand mana yang tumbuh dan brand mana yang mungkin tidak tumbuh? Boleh. Mungkin mau kita dalami kategori apa Mas Iwan? Mungkin yang paling kena dampak dulu, Mom and Baby dulu. Mom and Baby ya. Jadi dari Mom and Baby sendiri sebagai kategori yang paling terdampak tadi di sekitar 6,8%. Ini kita coba analisa di 37 brands yang terdampak boykot. Jadi ada 37 brands terdampak boykot, ada kurang lebih jumlah yang sama non boykot. Dari 37 brand yang terboykot, sebenarnya masih ada potensi untuk tumbuh. Jadi dia ada 3 brand yang mungkin tidak bisa kita sebutkan ya. Itu mengalami kenaikan justru selama periode boykot. Padahal dia disebutkan spesifik di sosial media boykot merek ini. Betul. Tapi tetap tumbuh. Tetap tumbuh. Baik. Itu bisa jadi karena ketidaktahuan orang, konsumen, atau karena kebutuhan tadi, balik lagi produk tersebut tidak bisa disubstitusi. Tidak ada substitusinya. Iya. Nah, kita lihat di sini ada potensi sebenarnya Mas Iwan untuk brand-brand di ibu bayi, terutama brand lokal. I see. Terutama brand lokal. Karena kita lihat di sini ada beberapa manufaktur yang itu tumbuh hingga 38,5%. Jauh sekali di atas rata-rata industri. Jauh sekali di atas rata-rata industri. Jadi saat manufaktur, kita sebut manufaktur A sampai E, dia turun. Ada manufaktur yang naik. Dan itu citra brandnya memang lebih baik ya. Image-nya lebih positif. Lebih positif. Dan ada kemungkinan juga mungkin mereka dalam periode ini melakukan digital marketing di e-commerce juga cukup aktif. Ada kemungkinan itu juga kan ya? Ada kemungkinan betul. Jadi kalau kita coba telaah, kita tarik gambaran yang terjadi saat ini, dampak boykot ini kan sampai
ke sosial media ya Mas Iwan. Betul. Sampai ke para afiliator, sampai ke para penjual online. Kita ambil contoh live video sekarang. Fenomena live video di TikTok atau Shopee. Mungkin para penjual mulai hesitate untuk menjual produk-produk terdampak boikot. Oh, oke. Kalau dia tidak tidak terlalu ada impact terhadap penjualannya dia. Dalam artian begini, saya sebagai contoh suka mengafiliate produk-produk. Begitu. Ketika saya mengafiliate produk terdampak boikot saat ini, di saat-saat yang mungkin cukup panas, komentar section itu akan cukup sensitif. Jadi saya menghindari menjadi affiliate untuk merek itu. Betul. Maka peningkatan yang terjadi untuk brand-brand yang tidak terdampak boikot bisa jadi karena gain advertorial tadi. Acquired advertorial. Share of voice-nya meningkat. I see. Menarik. Oke, jadi lebih banyak gaung tentang merek mereka ketimbang gaung tentang merek-merek terboikot. Karena influencer, affiliate-nya semua menghindari mempromosikan, mengadvokasi merek-merek terboikot. Betul. Jadi secara acquired advertising dia turun, share of voice-nya dia turun untuk brand terdampak, sehingga brand-brand tidak terdampak naik. Karena kebutuhan untuk afiliasinya kan tidak berkurang. Gitu. Menarik. Makanya kebanyakan merek-merek Indonesia yang merek-merek lokal yang malah naik luar biasa. Luar biasa. Dari data kita untuk brand-brand lokal di sini kita coba lihat salah satu brand itu ada yang naik sampai 29,3%. Kemudian ada juga yang naik sampai 23,3%. Itu cukup tinggi dari rata-rata industri. Gitu. Kalau di kategori lainnya bagaimana Mas? Oke, kalau di kategori lainnya mungkin kita lihat makanan dan minuman. Makanan minuman. Oke. Sip. Jadi dari kategori makanan dan minuman itu terdampak 5,8%. 5,8%. Lumayan. Dia market kedua di bawah Moms and Baby tadi ya. Di sini kita coba analisa 75 brand dan 20 diantaranya masih bisa meningkat, masih bisa bertumbuh. Tetapi 55 diantaranya disayangnya menurun. Begitu. Dan kembali merek-merek lokal yang malah mendapatkan gain cukup besar ya. Cukup besar, periode ini. Tetapi kategori makanan dan minuman ini mungkin bisa kita coba pahami, kembali lagi ke consumerism kita ya. Makanan dan minuman ini mungkin memang produk pokok. Tapi substitusinya cukup banyak. Jadi kita lihat di sini ada sekian banyak brands yang turun akibat impact boykot. Itu tidak translate secara langsung ke brand-brand yang tidak terboykot. Jadi perbandingannya tidak, kita turun 10%, brand tidak terboykot, naik 10%, tidak, sayangnya. Jadi untuk di food and beverage ini lebih banyak kehilangan market. Marketnya malah turun secara keseluruhannya, konsumsinya menurun. Konsumsinya jadi turun gitu. Aduh, keboikot nih. Saya suka produk A. Kalau produk tersebut terboikot, mungkin saya ya sudah tidak beli dulu untuk sementara waktu. Tapi belum tentu produk B sesuai dengan selera saya yang tadi. Karena sesuai selera, lebih baik tidak mencari substitusi, lebih baik saya stop altogether konsumsinya. Gitu ya. Bisa jadi. Makanya polanya kelihatan seperti itu. I see. Kalau di dua kategori yang dampaknya paling kecil, boleh dilihat datanya juga? Bisa kita lihat datanya. Mungkin ke beauty dulu ya? Ke beauty dulu ya. Beauty ini kita mengalami penurunan sekitar 1% dengan distribusi brand yang lebih menarik. Karena tadi kita lihat secara manufaktur atau brand, mereka itu lebih dari setengahnya, bahkan lebih dari 3/4-nya karena boykot dan menurun. Ya, dimana 1/4-nya mungkin terkena boykot tapi masih naik. Di beauty and care ini distribusinya cukup baik. Jadi dari 85 brand kita lihat 32 brand diantaranya masih naik. Angka yang lebih besar. Meskipun diboykot. Luar biasa ya. 32 brand atau 38%. Kembali lagi tadi ke tentang influencer dan affiliate. Berarti mungkin influencer dan affiliate di kategori ini
tidak terlalu menghindari untuk mengadvocate brand-brand terboikot. Bagaimana Bisa ya? jadi. Industri beauty and care ini adalah adalah market yang paling besar di Tentang affiliate dan di e-commerce. di e-commerce Oke. dulu. Dengan potensi market yang paling besar itu up to 4,2 triliun satu kuarternya. Oh, baik. Itu maka akan lebih banyak pelaku-pelaku tadi ya. Pelaku-pelaku yang melakukan self advertising, pelaku-pelaku yang melakukan affiliate marketing. Secara volume lebih banyak. I see. Oke. Dan ekosistem influencer dan affiliate-nya juga besar juga. Lebih Kategori. besar. Ya. Where's the money gitu, people will follow. Iya. Jadi mungkin banyak alternatif kalau affiliate itu nggak mau jual, kita masih bisa cari yang lain mungkin. Betul. Ada banyak alternatif ya. Betul. Sayangnya di situ. Jadi semakin banyak pelakunya, maka kompetisi ini kan akan semakin tinggi tingkatnya ya. Iya. Orang itu akan disincentivize untuk turun. Dia akan tetap termotivasi untuk naik karena ada money yang perlu dibuat di sana. Iya. Lumayan signifikan. Seperti itu. I see. Boleh dilihat mereknya mungkin, Mas, yang naik di beauty and care? Yang naik di beauty and care di sini Local contohnya company lokal juga ya. Ya kita ada satu brand konglomerat Ya. yang punya banyak brand, itu naik sekitar 5,7%. Ya. Kemudian paling tinggi ada satu grup, itu naik ke 21,8%. Cukup signifikan. Sangat signifikan. Sangat signifikan. Nah, di sini kita lihat manufaktur A, B, and C itu memiliki penurunan, Mas Iwan. Baik. 5,5% sampai dengan 1,5%. Quite small actually. Ya. Ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, untuk beauty and care ini tidak terlalu terdampak boykot sebenarnya. Interesting. Ya. Tetapi ketika kita lihat penurunannya tidak sebanyak penaikannya, itu sejalan dengan tren e-commerce in general yang tadi. Oke. Di mana kuartal 1 dan kuartal 2 2024 ini terus naik. Oke. Jadi kita lihat di sini justru ada potensi untuk brand-brand lokal atau brand-brand yang tidak terafiliasi itu bisa capture lebih banyak pasar. Mencuri pangsa Begitu, pasar mencuri pasar. Iya, di betul. periode ini. Oke. Dan kelihatannya ini kalau dilihat masih akan berlanjut ya. Let's see about it. Oke. Let's see. We hope akan menstabil ya, karena kita juga ekonomi zaman sekarang itu adalah ekonomi yang bisa dikatakan fragile. Ya. Jadi ketika kita melakukan aksi boykot, walaupun itu berniat baik, tetapi tetap ada banyak sekali faktor-faktor ekonomi yang harus diperhatikan. Ya, banyak pekerja-pekerja pabrik, buru-buru, dan teman-teman yang bekerja di brand. Efek sampingnya juga banyak. Cukup banyak. Ya. Jadi tidak hanya directly membantu rekan-rekan kita di Palestina, tapi juga sebenarnya bisa jadi melukai orang-orang Indonesia sendiri juga. Bisa jadi, sebagai dampak indirectnya gitu ya. Jadi memang harus hati-hati dibaca dengan kacamata yang bijak. Ya, betul. Lakukanlah sesuai keinginan hati, tapi kita tidak bisa memaksakan juga. I see. Oke. Yang menarik tadi kita sempat lihat juga ada diagram yang menunjukkan ada salah satu manufacturer yang harga sahamnya juga mengikuti pola boykot yang terjadi di produk-produknya. Ya. Betul sekali. Untuk penonton marketers yang mungkin punya saham, ini layak dicoba. Jadi kita ada satu pattern, Mas Iwan, di salah satu perusahaan besar, MNC, yang punya banyak brand sekali di sini ya di Indonesia. Itu memiliki pattern harga saham closing yang kurang lebih mengikuti penjualan online-nya. Oke. Dan itu brand yang cukup besar sebenarnya, gitu ya. Jadi data ini bisa juga kita tarik benang merah ke valuasi tadi. Jadi sebenarnya real ya dampaknya itu terhadap baik penurunan atau peningkatan volume penjualan sekaligus sampai ke valuasi dari perusahaannya sendiri. Betul. Dan e-commerce ini tentunya hanya sebagai salah satu faktor saja. Penjualan di offline market tetap ada ya, tetap berjalan seperti biasanya. Namun kalau kita coba untuk
menstandarisasi atau kita coba untuk mengeneralisasi, e-commerce dengan offline market itu masih punya jalan yang sama. Masih punya pola pattern yang sama. Agak jarang ada brand yang secara online dia turun, secara offline dia naik. Kecuali ada campaign tertentu. Ya, beli offline lebih murah misalnya. Beli offline dapat gimmick misalnya. Begitu pula sebaliknya. Sangat jarang kita lihat ada brand yang secara offline dia naik. Oh, mungkin karena baru launching. Tapi lambat laun e-commerce-nya akan meningkat juga. Kurang lebih sejalan. Kurang lebih sejalan. Jadi dengan data e-commerce ini ketika dia turun akan merefleksikan juga bayangan penjualan offline-nya. Dan total penjualannya secara total penjualan. Ketika sudah total penjualan keseluruhan akan berdampak ke valuasi. Kalau menurut kompas.co.id sendiri sebenarnya kontribusi penjualan di e-commerce terhadap total penjualan retail Indonesia itu kurang lebih berapa persen sebetulnya? Kita belum bisa memastikan jumlahnya, tapi dalam 1 tahun untuk FMCG, perawatan kecantikan, moms and baby, kesehatan, food and beverage, 4 kategori besar itu. 4 kategori besar itu bisa mencapai 60 sampai dengan 80 triliun rupiah per tahunnya. Annually. Semua merek. All brands. Di platform marketplace yang besar-besar ya? Iya, yang besar-besar. Besar itu sebenarnya ya. Lumayan besar. Walaupun pastinya yang offline juga jauh lebih besar daripada itu. Penjualannya masih. Offline pasti. Kita pernah menganalisa dalam 5 tahun ke depan sampai dengan 2028 e-commerce itu masih akan terus tumbuh. Karena secara user base dia masih naik, masih mengakuisisi user-user baru, generasi X, generasi Z, Y yang sekarang mulai online. Itu masih akan bertumbuh. Dengan adanya pertumbuhan tersebut, kita harapkan penjualan di e-commerce pun masih tumbuh sebenarnya. Cuma sangat disayangkan untuk brand-brand yang terdampak boykot, mungkin harus ada cara-cara kreatif nih untuk meningkatkan kembali. Makasih banyak Mas, ini insight-nya sangat menarik ya. Kita dari kemarin curious memang apa yang menjadi dampak ekonomi dan juga dampak ke performa perusahaan kalau terjadi gerakan-gerakan kemanusiaan seperti ini, terutama di sosial media. Nah, tadi sudah disampaikan dampaknya ternyata cukup besar kalau kita lihat terutama di FMCG kategoris. Makasih banyak, Mas Dilan. Mudah-mudahan nanti kita bisa menganalisis bareng lagi satu fenomena baru. Ya. Makasih. Terima kasih.